Transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal. Oke? Kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini caranya. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Tuh, pertanyaan pertama, apakah Rasul mampu melakukannya? Apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Mampu nggak? Begitu. Yang kedua, Pak, adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Oke. Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW, pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Ada kan? Oke. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Apakah Rasul melakukan itu semua? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Saya baru baca kemarin Imam Nawawi mengenai menghadiahkan bacaan kepada orang yang meninggal, orang tua. Jadi begini, apakah amalan orang yang hidup itu sampai kepada yang sudah meninggal atau tidak? Nah, dalam obrolan ini ada beberapa ulama yang menyatakan tidak sampai mutlakon. Mau dari anak, mau dari tetangga, mau dari mantan. Ini gak ada yang sampai itu mutlakon, secara mutlak gak ada yang sampai. Dalilnya itu apa? Dalilnya itu Al-Quran, ya, yang mana manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Mutlakon, secara amalan. Cuman ini mardud oleh jumhur, malah ijma, secara ijma ini mardud pendapat ini. Kenapa? Karena ada dalil shorih dari Rasulullah SAW yang itu idza mata ibnu Adam itu in qata'a amaluhu illa bisalatin. Nah, karena ada hadis itu, maka yang tiga ini diterima mutlakon menurut ijma. Apa? Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ya. Nah, dari situ ini kan tiga ya. Ada hadis juga yang lain, yang mana ini kan doa. Yang mana ada anak bertemu dengan bapaknya. bukan itu. Bertanya, bukan bertemu. Jadi ada anak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar ibunya yang mau haji tapi keburu meninggal. Kata Rasulullah, apa pendapat kamu kalau ibu kamu itu punya hutang kepada manusia? Kata orang itu, ya harus dibayar. Begitu pula kepada Allah, itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, berarti kan bukan cuma doa, tapi juga perbuatan. Jadi ijma ulama, perbuatan yang berasal dari tiga itu, terutama dari anak, itu sampai kepada orang tuanya. Dikirimkan dengan niat itu, dengan niat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu kan dari orang lain. Yang jadi permasalahan itu dari orang lain, bukan dari anak nih, bukan dari anak, dari orang lain. Dari orang lain bagaimana? Nah, dari orang lain itu nanti ada yang berpendapat banyak. Di antaranya itu yang mengatakan bahwa apabila mayit ini berwasiat sampai. Tapi kalau mayit ini tidak berwasiat tidak sampai. Ada yang mengatakan bahwa itu sampai secara mutlak. Ya. Ada yang mengatakan tidak sampai secara mutlak selain yang tiga itu. Yang mengatakan tidak sampai secara mutlak siapa? Imam Syafi'i. Itu qaulnya Imam Syafi'i sorihan. Enggak sampai kecuali yang tiga itu. Kecuali dari anak dan sebagainya. Itu Imam Syafi'i mutlakon tidak sampai. Tapi ashabnya Syafi'i mengatakan sampai. Memakai usulnya Imam Syafi'i, pakai kias. Pakai kias. Jadi kalau misalkan begini, misalkan ya contohnya nih. Ada dalil kan. Jadi kan secara umum ya. Apa sih bahasanya itu? Illa masa'a itu ada dalam Al-Quran itu. Orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa yang dia perbuat. Nah, nanti ada dalil-dalil yang khusus yang menyatakan amal ini sampai, amal ini sampai, amal ini sampai. Di antaranya itu apa? Di antaranya itu meringankan siksa kubur dengan wasilah pohon kurma yang masih basah. Nah, pohon kurma yang masih basah itu sebetulnya yang dicarinya itu barokah zikirnya kurma itu.
Ini kan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi termasuk tasbih di dalamnya itu apa? Pohon kurmanya itu. Nah, jadi selama pohon kurma itu basah, disimpan di atas kuburan, maka tasbihnya itu bisa meringankan siksa kubur. Nah, kita ambil kias di situ kan apa ilatnya itu? Yang diharapkan apanya? Kan tasbihnya. Maka kita ambil bunga-bunga yang masih basah juga kita pakai taburkan dengan kias. Kias ini usulnya siapa? Usulnya Syafi'i. Makanya Syafi'iyahnya itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Ini kan bukan hanya dalam masalah ini saja kan? Dalam banyak masalah, terutama nanti dalam masalah fikih juga sama seperti itu. Ya. Kemudian bacaan Al-Quran sama tuh dikiaskan dengan umroh sama apa? Jami'nya itu fi'lul khair, perbuatan baik syar'an. Perbuatan baik secara syariat. Itu jami'nya. Apakah ini sampai gara-gara dari anaknya? Bukan, ini sampai gara-gara ini adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini kalau misalkan ada dari selain umroh, dari selain doa, diantaranya apa? Membaca Fatihah, membaca zikir, itu pun akan sampai. Nah, itu pendapat ulama mutaakhirin. Cuman Imam Nawawi sendiri mengatakan, kata beliau, yang lebih kuat secara dalil perkataan Imam Syafi'i yang awal. Gak sampai. Cuman 3 itu yang sampai. Itu perkataan siapa? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri melihat dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat. Nah, sekarang begini. Ini kan khilaf sudah terjadi nih antara imam dan ashab. Ya, Imam Nawawi melihat perkataan Imam Syafi'i lebih kuat. Berarti kan ada khilaf. Nah, ada khilaf ini berarti di sisi Allah kan maznun. Ya. Terus kenapa kita ini kok masih melakukan? Udah jelas itu terkhilaf, kok masih melakukan? Nih, bedanya kita sama Wahabi di sini. Kalau si Wahabi mah ya, dia itu menjadikan perbuatan itu bid'ah. Paham ya? Menjadikan perbuatan itu jadi ngirim Fatihah jadi bid'ah, terus nabur bunga jadi bid'ah, pakai air jadi bid'ah. Nanti kekuatan bunga sama air itu kuat bunga secara kias. Kalau air kan berarti jaminya apa? Jaminya basah. Kalau air itu jaminya basah. Kalau Syekh Nawawi, Imam Nawawi melihat jaminya itu bukan basahnya itu, tapi hidupnya. Jadi dalam keadaan hidup, si ranting kurma tadi masih dalam keadaan hidup. Kalau basah kan masih dalam keadaan hidup, kalau kering kan sudah mati. Nah, si bunga juga kan masih dalam keadaan hidup. Jadi ini apakah basahnya atau dalam keadaan hidupnya? Ya, yang jami hidup itu lebih kuat. Nah, sekarang gini, kalaupun dalam kenyataannya tidak sampai, jadi apa itu yang sudah kita lakukan? Kita nih baca Quran buat ibu kita ya, atau buat guru kita. Itu kan kalau kata Imam Syafi'i nggak sampai itu. Kalau buat guru, kalau buat ibu pun nggak sampai, karena yang sampainya itu doa. Ya. Kalaupun di sisi Allah memang itu tidak sampai, karena seseorang itu hanya akan membawa apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Terus jadi apa itu? Jadi amal kita. Makanya kenapa kita terus mengamalkan. Ya. Memang di dalam fikihnya Syafi'inya seperti itu. Sekarang nih ya, kalau misalkan kita sholat nih, kita itu punya sangkaan bahwa sholat kita itu tidak sah. Padahal di sisi Allah dia sah. Kemudian kita sholat lagi. Sholat itu jadi apa? Kalau kita punya qadha itu jadi qadha. Kalau kita nggak punya qadha di sisi Allah jadi sunnah. Kalau si Wahabi mah itu jadi bid'ah. Nah, itu bedanya. Beda pola pikir itu. Tetap jadi amal gitu mah, nggak jadi bid'ah. Sok ya, misalkan nih kita yasinan malam Jumat. Yasinan malam Jumat itu karena kita punya i'tiqad baca yasin di malam Jumat beda dengan baca yasin di luar malam Jumat.
Jadi kita itu kenapa baca Yasin di malam Jumat? Karena kita mengharapkan fadilahnya, kita mengharapkan fadolnya. Yang mana fadolnya itu maznun, disangkakan ada. Ternyata di sisi Allah tidak ada fadilah membaca Yasin malam Jumat itu. Lah terus baca Yasinnya jadi apa? Jadi amalan normal kita mah gitu. Si Wahabi mah itu teh jadi bid'ah. Bukan lebar ya bego. Bego. Iya, nggak melihat sisi itu. Jadi pada akhirnya mereka itu tidak boleh punya amalan yang tidak sorohatan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal makanya kita gini, kalaupun misalkan ya membaca Yasin malam Jumat itu dalilnya dhaif lah, atau taruhlah maudhu. Yang maudhu itu kan fadilahnya, bukan baca Yasinnya. Adapun baca Yasinnya masuk perintah umum membaca Al-Quran kapanpun, kecuali pada tempat yang dilarang. Itu bedanya tuh. Nah, jadi kias ini nanti bukan hanya pada hukum, tetapi juga pada amal. Yang mana sebetulnya kalau secara usul fikih mah ya hukum juga amal itu.